ratusan karyawan PT Mandiri Jaya Suksesindo atau MJS mendatangi kantor DPRD Kabupaten Probolinggo pada Kamis siang tanggal 17 Desember 2020. Kedatangan ratusan karyawan pabrik itu meminta pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Probolinggo untuk mengklarifikasi pernyataannya di media yang dinilai menjatuhkan perusahaan. Sekitar 1 jam, para peserta aksi berorasi di depan kantor DPRD dan selanjutnya perwakilan dari para peserta aksi dipersilakan masuk ke dalam kantor wakil rakyat itu. Di dalam kantor DPRD, para peserta aksi diterima oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim. Tommy Anggawijatmoko, selaku koordinator aksi mengatakan, ia dan para karyawan lainnya itu mendatangi kantor Dewan dengan tujuan untuk meminta klarifikasi dari pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Probolinggo yang mengatakan bahwasanya perusahaan yang selama ini mereka mencari nafkah adalah perusahaan nakal dan ilegal. Karena masih belum sepenuhnya karyawan terdaftar pada BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan. Padahal menurutnya, seluruh izin dari pabrik tersebut sudah terpenuhi. Ia menilai hal semacam ini menurutnya bisa dibicarakan baik-baik dengan perusahaan. Namun pimpinan Komisi D DPRD Kabupaten Probolinggo malah berstatement di media mengatakan PT MJS adalah perusahaan yang nakal dan ilegal. Tentu hal ini menurut Tommy membuat owner pabrik tersinggung dan berniat untuk menutup pabrik. Selanjutnya, ia meminta kepada DPRD Kabupaten Probolinggo tentang kejelasan dari para karyawan yang nantinya akan menganggur jika perusahaan tersebut benar-benar ditutup. Aksi ini adalah dipelopori oleh karyawan Mandiri Jaya Steel yang pabriknya ditutup. Diakibatkan oleh statement anggota dewan yang waktu itu kunjungan ke situ kemudian membicarakan sesuatu yang tidak pantas. Mereka bilang bahwa pabrik kita adalah pabrik nakal. Mereka bilang adalah pabrik kita pabrik ilegal. Padahal secara izin kita sudah penuhi semuanya. Hanya beberapa hal yang memang perlu dikomunikasikan, lantas mereka bilang hal semacam itu. Itu mengakibatkan pimpinan dari Mandiri Jaya Steel tersinggung dan menutup investasinya di Kabupaten Probolinggo. Kita di sini menuntut klarifikasi anggota dewan yang datang. Tapi hari ini kita hanya ditemui oleh satu perwakilan saja yang nantinya akan dikomunikasikan ke jajarannya yang lainnya. Kita tidak puas, kita akan ultimatum, kita akan lakukan aksi kembali saat mereka tidak segera mengklarifikasi itu. Itu yang pertama tuntutan kita. Yang kedua, atas ditutupnya pabrik kita ini, beratus karyawan ini menganggur di tengah pandemi yang seperti ini. Harusnya di tengah pandemi seperti ini lapangan pekerjaan itu sangat dibutuhkan sekali. Akibat statement itu, kemudian pabrik kita ditutup. Tuntutan kita yang kedua, menuntut anggota dewan untuk bisa berkomunikasi dengan pimpinan MJS. Waktu ke situ bilang bahwa perusahaan ini adalah perusahaan nakal. Dia hanya menilai datang beberapa jam, tidak menelusuri lebih dalamnya. Dia hanya mengetahui secara sepihak saja kemudian berstatement. Itu yang kita sayangkan. Itu yang seharusnya anggota dewan ini kan melakukan pendampingan terhadap investasi di sebuah daerah, agar investasi ini lebih berkembang hingga bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada masyarakat. Sudah syukur ada investasi, ada pembukaan lapangan pekerjaan, tapi mereka seolah sengaja melakukan hal semacam itu hingga menyinggung pimpinan dari Mandiri Jaya Sukses. Kunjungan itu tanggal 25 November. Pabrik ditutup secara bertahap hingga akhir tahun ini. Mulai kapan? Mulai sekarang sudah sudah mulai pengurangan sekarang.
Mas, terkait ditutup itu dikatakan oleh Ditutup. Semuanya ditutup. Ya kira ini akan ditutup total. Makanya tergantung komunikasi dari pihak DPR kepada pimpinan dari Mandiri Jaya Sosial. Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Lukman Hakim mengatakan, masih akan melakukan koordinasi dengan pimpinan Komisi D dan pimpinan DPRD untuk merespon tuntutan dari para peserta aksi. Rapat dengan pimpinan Dewan ya, dan pimpinan Komisi D untuk menyikapi tentang tuntutan dari demo MDS ini. mungkin soal klarifikasi kata-kata yang tidak tepat. Klarifikasi nanti itu akan kita omongin juga di tingkat pimpinan. Dan niatan Komisi 4 waktu itu yang datang ke PT MDS itu nanti kita akan bicarakan juga. Jadi niatan tulus masalah BPJS dan masalah upah itu nanti kita akan bahas juga, bukan hanya masalah klarifikasi. Soal takut perusahaan ditutup mungkin, Pak. Ya, Mungkin seperti apa? jadi kedepannya Tidak setelah ditutup. kita bicara di tingkat pimpinan Dewan dan Komisi D, nanti kita akan mengundang pemilih MDS dan perwakilan karyawan.